Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nelly Margareta Arebo dengan NIM 211307138 dari Prodi S1 Pendidikan IPA, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum Kimia Dasar 2 tentang sifat-sifat koloid. Sifat koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel yang terdispersi 1-1000 nanometer. Sistem koloid adalah campuran yang keadaannya terletak di antara larutan yang terdispersi yang berbentuk kasar dan sifatnya khas. Berdasarkan fase koloid yang terdiri atas dua fase, yang pertama yaitu fase terdispersi dan yang kedua fase pendispersi. Adapun pengertian dari kedua fase ini, yaitu fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan fase pendispersi adalah penyebaran zat secara merata tanpa menggunakan suatu zat lain. Namun pada kesempatan kali ini, praktikum yang akan dilakukan dari sifat-sifat koloid ini terdiri dari 3, yaitu efek Tyndall, absorpsi, dan sifat Liouville dan Liouville. Namun yang akan saya lakukan pertama-tama yaitu absorpsi. Dapat kita ketahui bahwa absorpsi sendiri itu terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid yang menarik atau ditempel oleh partikel-partikel kecil. Nah, adapun alat dan bahan yang disediakan pada praktikum ini yaitu ada gelas ukur, ada gelas plastik, bahannya ada betadin, kemudian ada vitamin C atau titasimin. Langkah pertama yaitu kita tuangkan air ke dalam gelas plastik. Jadi air yang dituangkan yaitu 300 ml. Dan yang kedua, kita masukkan betadin ke dalam air tersebut. Betadin yang dimasukkan secukupnya saja. Dapat dilihat bahwa ketika kita menuangkan betadin ke dalam air tersebut, kita lihat bahwa ada perubahan warna di mana air dari bening berubah menjadi kecoklatan. Nah, setelah beberapa saat kita masukkan vitamin C atau titasimin. Kita tunggu beberapa saat ke depan. Nah, adapun hasil ketika kita masukkan vitamin C atau titasimin ke dalam air yang kecoklatan, itu kita melihat bahwa air kecoklatan itu berubah menjadi bening. Kemudian kita masukkan kembali lagi betadin. Kita tunggu beberapa saat ke depan. Dan kita lihat warna pun tidak terlalu kecoklatan, namun perubahan warna ini kembali lebih ke kuning atau kita dapat melihat hasilnya. Mengapa ketika larutan betadin dimasukkan vitamin C atau titasimin mengalami perubahan warna menjadi bening?
Hal ini terjadi karena asam askorbat yang menjadi penyusun pada vitamin C ini bereaksi dengan iodin di dalam larutan, sehingga betadin ini menetralkan ion sehingga hilang warna, rasa, dan baunya. Dan dapat diketahui bahwa vitamin C adalah nutrisi yang dikenal sebagai asam askorbat. Nah, asam askorbat ini sendiri merupakan senyawa yang bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7 dan dapat bereaksi dengan ion terlarut di dalam air. Sehingga ion yang terlarut dan membuat warna betadin menjadi kecoklatan ini mengalami reaksi dengan vitamin C. Maka pada reaksi itu antara asam askorbat dan iodin ini terjadi perubahan warna karena adanya bereaksi dari asam askorbat dan juga iodin. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa pada gelas ini ada perubahan warna dari kecoklatan menjadi bening. Nah, itulah praktikum dari sifat-sifat koloid yang terdiri dari sifat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang sifat koloid liofil. Setelah semua bahan-bahan tersebut tercampur, kita tunggu setelah berapa menit, kita aduk-aduk. Kita tunggu setelah berapa menit, ketika sudah mendidih, dan kita akan tuangkan ke tempatnya. Setelah itu, setelah mendidih, kita tuangkan ke wadah. Setelah itu, kita tunggu berapa saat ke depan. Inilah hasil dari praktikum liofil. Dapat dilihat bahwa saat terdispersi menarik medium pendispersinya. Nah, di sini saat terdispersi adalah agar-agar dan medium pendispersi adalah air. Dapat kita lihat bahwa semula agar-agar cair yang didiamkan beberapa saat berubah menjadi padat dan disebut liofil. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum ini. Adapun alat-alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada 3 gelas plastik dan juga bahan-bahannya ada garam, kopi, dan juga sabun cair. Ada gelas ukur dan juga sendok makan. Langkah pertama yaitu kita tuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu kita tuangkan kopi ke dalam air dan diaduk sampai kopi menyatu dengan air.
Kemudian kita masukkan garam dapur atau NaCl ke dalam air. Lalu diaduk-aduk sehingga merata. Kita pisahkan. Yang terakhir, kita masukkan sabun cair ke dalam air. Setelah itu kita aduk-aduk, lalu kita pisahkan dan kita tunggu beberapa saat ke depan. Yaitu kita akan melihat hasil dari ketiga percobaan ini. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan senter sebagai sumber cahaya untuk mengetahui atau melihat efek tindal pada larutan, substansi, dan juga koloid. Yang pertama-tama akan kita lakukan yaitu pada larutan garam. Nah, dapat dilihat pada larutan garam. Pada larutan pertama yaitu larutan garam, cahaya dapat dipantulkan dan menembus kertas. Dan hal ini disebut efek tindal pada larutan garam tidak ada. Yang kedua, itu pada gelas kedua yaitu sabun cair. Ketika kita lihat pada sabun cair bahwa di sini ada pantulan atau cahaya sehingga dapat memantulkan cahaya. Selanjutnya pada gelas ketiga yaitu campuran air dan kopi, dimana pada gelas percobaan ketiga yaitu gelas yang larutan kopi, yaitu cahaya dari senter tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan cahaya hanya beredar dalam larutan, maka larutan ini disebut substansi atau efek dari efek tindal yang menggunakan senter sebagai sumber cahaya. Adapun kesimpulan dari ketiga percobaan ini, di mana efek tindal merupakan gejala penghamburan cahaya ketika bahan dijatuhkan atau disenari oleh seberkas cahaya. Dapat kita cermati pada praktikum sebelumnya. Jadi sifat koloid ini dapat digunakan untuk membedakan larutan sejenis dan larutan sejati dan sistem koloid.